Pak Mokhtar sendiri bilang, kalau kita itu jangan melihat sebuah masalah, sebuah tantangan itu hanya dari satu sisi. Ketika itu ada sisi negatif, pasti ada sisi positif juga. Apa sisi positifnya? Nah, beliau mengatakan, beliau menjabarkan, Hey, welcome back to my channel, Anthony Sasono, your guidance to become rich in the property ways. Nah, teman-teman, hari ini aku pengen sharing apa yang aku dapetin dari seminar Zoom call dengan Pak Mokhtar Riyadi. Jadi 2 minggu yang lalu tepatnya, aku ikutin salah satu seminar yang diadakan oleh cucunya namanya David Cokro. Nah, cucunya itu bukan nggak sengaja, kebetulan lagi interview sama Pak Mokhtar Riyadi, pendiri dari Lipo Group, dan salah satu orang yang aku respect banget karena dia adalah orang yang membangun Bank BCA sampai besar seperti sekarang. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, kalau orang yang ngomong adalah orang terkaya nomor 8 di Indonesia, jadi maksudnya apapun yang keluar dari mereka itu benar-benar tersampaikan akurat, by data, dan apa yang mereka sampaikan itu bukan sesuatu hal yang bisa kita sharing asal ngomong gitu loh. Jadi kayak bukan aku asal sebut gitu, tapi dia benar-benar sudah pikirin mateng, dia sudah tahu ke depannya seperti apa dan proyeksinya ke depan itu akan seperti apa. Nah, teman-teman, aku ngerasa harus sharing ke kalian juga karena apa yang aku dapat dari beliau itu benar-benar impactful banget. Apa yang filosofi beliau pegang dari beliau kecil sampai sekarang ini, sampai sudah tua sekarang ini, itu sangat-sangat berguna dan sangat-sangat impactful. Even filosofi ini untuk dipraktekkan ke 100 tahun ke depan itu masih sangat-sangat berguna. Nah, apa yang sebenarnya kita pelajari dari beliau? Saya akan cerita dari awal beliau menjelaskan. Beliau itu waktu itu pertama kali dia itu menjelaskan ekonomi yang ada sekarang. Jadi beliau menceritakan apa yang sedang dunia hadapi. Beliau bilang kalau Singapore Airlines itu sedang mengalami likuiditas krisis. Apa itu likuiditas krisis? Di mana suatu perusahaan itu butuh uang yang sangat banyak, pendanaan yang sangat banyak, sampai perusahaan sendiri itu tidak bisa menghadapi keuangan itu sendirian. Makanya mau nggak mau pemerintah datang untuk membantu, memberikan dana kepada perusahaan tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, Singapore Airlines adalah perusahaan pesawat nomor 1 di dunia. Jadi kalau misalkan perusahaan nomor 1 aja kena, apalagi penerbangan seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, itu pasti semuanya kena. Dampaknya semua kemana-mana. Dan seperti yang kita tahu di Jerman itu juga baru-baru ini ada pesawat Garudanya Jerman itu yang mengalami hal yang sama. Pemerintah sampai turun tangan untuk memberikan likuiditas keuangan kepada perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kita tahu setelah ada masalah dari penerbangan itu, pabrik minyak, perusahaan minyak di Dubai itu juga mengalami kebangkrutan. Bayangin, perusahaan yang biasanya selalu menguntungkan bisa akhirnya mengalami kebangkrutan dan disusul oleh perusahaan-perusahaan minyak di Singapura. Jadi benar-benar perusahaan minyak yang selama ini menguntungkan itu juga bisa bangkrut, teman-teman. Nah, bukan hanya itu aja, Amerika juga unemployment-nya itu sudah mencapai 15% waktu itu ya teman-teman. Karena penduduknya itu kurang lebih sekitar 370 juta, berarti kurang lebih sudah sekitar 40-45 juta orang itu menjadi pengangguran di Amerika. Bapak Ibu bisa bayangin ya, betapa mengerikannya virus ini karena sangat-sangat bisa mengimpact seluruh perekonomian di dunia ini. Nah, yang menarik, semua itu kan adalah hal-hal negatif. Tapi Pak Mokhtar sendiri bilang, kalau kita itu jangan melihat sebuah masalah, sebuah tantangan itu hanya dari satu sisi. Ketika itu ada sisi negatif, pasti ada sisi positif juga. Apa sisi positifnya? Nah, beliau mengatakan, beliau menjabarkan tentang revolusi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, revolusi yang pertama itu adalah revolusi mesin uap. Waktu itu ditemukan oleh Inggris, salah satu penemunya, ya kan. Setelah itu mesin uap itu diciptakan dan akhirnya Inggris itu bisa membuat kapal duluan, membuat
kereta duluan. Akhirnya apa? Inggris dengan mudah menginvasi negara-negara lain, menjajah negara-negara lain karena mereka sudah punya kapalnya, mereka sudah punya keretanya. Nah, dengan itu, dengan kemampuannya Inggris itu, dia bisa menjajah beberapa negara. Bahkan sampai jauh di Indonesia pun dia juga bisa menjajah. Jadi karena dia mengikuti revolusi, dia tahu perkembangan dunia pertama kali, ada revolusi pertama itu sudah diketahui. Inggris bisa langsung menjajah negara-negara lain. Nah, kemudian kita tahu ada kejadian kedua, yaitu adalah revolusi kedua. Waktu setelah Perang ke Dunia Kedua, akhirnya ada revolusi, ketemunya listrik, ketemunya ban. Dan di saat itu akhirnya Perang Dunia Kedua itu muncul tank, muncul pesawat, muncul telepon. Nah, di sana itu adalah revolusi kedua, di mana semua negara yang tidak mengikuti akan terlambat, akan kalah dengan negara-negara yang sudah mengikuti revolusi kedua. Jadi pada waktu itu yang menemukan revolusi kedua adalah Amerika. Nah, makanya pada waktu Perang Dunia Kedua, Amerika bisa menjajah negara-negara lain dan lebih kuat dari negara-negara lainnya. Dan teman-teman, aku mau flashback sedikit. Revolusi pertama itu juga membuat mata uang pound sterling itu jadi sangat-sangat kuat. Nah, setelah itu di revolusi kedua membuat dolar Amerika menjadi begitu kuat, menjadi pegangan dunia. Karena apa? Karena revolusi kedua itu ditemukan oleh negara Amerika. Nah, teman-teman, di saat perubahan revolusi ini, ada satu negara di Asia yang mengikuti perkembangan revolusi tersebut. Revolusi ke-1, ke-2, ada satu negara yang hebat dan bisa mengikuti, yaitu adalah negara Jepang. Bagaimana Jepang bisa mengikuti? Dengan cara ketika dia tahu ada penemuan baru di revolusi kedua, seluruh mahasiswanya dipindahkan ke Amerika untuk belajar di sana. Begitu mereka belajar di sana, mereka ditarik pulang lagi untuk berkarya di Jepang. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, pada waktu penemuan revolusi kedua dan ketiga, itu ada satu negara lagi yang benar-benar mengikuti dan tidak mau kalah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa bayangkan siapakah negara tersebut yang mengikuti revolusi kedua dan ketiga sampai akhirnya menjadi besar seperti sekarang. Negara tersebut adalah negara China, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin ya. Jadi waktu di revolusi kedua Jepang ikut, makanya waktu itu Jepang bisa memunculkan Sony. Jadi kita tahu semua Motorola, Sony itu kan semua dari Jepang, dan itu menguasai pasar di dunia karena dia ngikutin revolusi kedua, listrik, ya kan? Begitu revolusi ketiga, ada satu negara yang mengikuti polanya, yaitu adalah China. China kali ini tidak mau ketinggalan. China tahu mereka ini selama itu kalah terus karena mereka tidak mengikuti revolusi. Nah, Bapak Ibu tahu, waktu itu di zaman perpindahan revolusi kedua dan ketiga, Indonesia dengan China, kalau misalkan Indonesia GDP-nya itu 200, China itu 4.000. Jadi sudah kalah 20 kali lipat keuangannya. Ekonominya sangat-sangat kalah 20 kali lipat. Tapi kenapa hanya dalam 20-30 tahun China bisa menjadi negara terkuat nomor 2 di dunia, dan bahkan akan segera menyusul negara pertama, yaitu negara Amerika, which is itu benar-benar sangat keren banget ya Bapak Ibu. Kita harus belajar kenapa bisa seperti itu, karena pada saat itu China itu mengikuti revolusi ketiga tersebut. China tahu mereka terlambat dalam mengikuti revolusi pertama, terlambat revolusi kedua, dan kali ini revolusi ketiga dia tidak mau kalah. Waktu itu ditemukannya 3G, jadi kan 1G, 2G, 3G itu ditemukan pada saat penemuan revolusi ketiga. Internet itu sudah muncul. Nah, saat itu seluruh mahasiswa China itu semua dipindahkan ke Amerika. Setiap tahunnya itu 600.000 anak mahasiswa itu dikirim ke Amerika, belajar di sana, curi ilmunya di sana, dan balik lagi berkarya untuk China. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menjadi besar, kalau mau menjadi
seseorang yang jadi, itu kita harus mengikuti revolusi. China tahu pada waktu itu, China tahu kalau dia tidak mau kalah lagi, makanya dia memperkerjakan mahasiswanya pergi ke sana, belajar di sana, ambil ilmunya, bawa ke China, buat negara China menjadi jauh lebih berkembang. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sedang menghadapi revolusi keempat. Pak Mokhtar waktu itu bilang kalau sebenarnya revolusi keempat ini akan jalan 5-10 tahun lagi. Tapi karena ada corona ini, COVID ini membuat percepatan revolusi keempat tersebut. Seluruh dunia mengalami percepatan dan mau tidak mau kita harus segera masuk ke revolusi yang keempat ini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kita mau nggak mau dan dipaksa untuk mengikuti revolusi keempat. Revolusi keempat ini apa? Sesuatu yang berhubungan dengan 5G, data, semuanya itu online. Itu akan jadi jauh lebih berkembang, dan jika kita terlambat mengikuti, kita akan masuk ke China pada waktu revolusi pertama, revolusi kedua, menjadi negara yang miskin, menjadi orang yang tidak mampu bersaing di hadapan revolusi keempat. Nah, hari ini kita sudah mengetahui bahwa akan ada percepatan. Kita harus mempelajari apa revolusi keempat tersebut, bagaimana kita harus menyikapinya. Dan Bapak Ibu, waktu itu aku sempat bertanya, jadi bisnis apa Pak Mokhtar? Bisnis apa yang kira-kira akan sustain di revolusi keempat ini? Jadi beliau mengatakan kalau yang tidak akan berubah itu adalah sandang, papan, dan pangan. Sandang, papan, dan pangan itu sama sekali tidak akan berubah. Dari zaman batu sampai sekarang, kita masih butuh tempat tinggal, kita masih butuh baju, dan kita masih butuh makan. Semua itu masih kita butuhkan, tapi orang-orang yang tidak mengimplementasikan sesuatu yang berhubungan dengan revolusi keempat yang tidak pakai di sini, itu akan mengalami kegagalan, itu akan mengalami kemunduran. Jadi misalkan kita terus usaha makanan tanpa online, usaha makanan tanpa Gojek dan Grab, usaha properti tanpa pakai online, tanpa mengandalkan Instagram, YouTube, itu sangat-sangat sampah banget kalau di revolusi keempat ini. Fashion pun juga seperti itu. Kita harus menjualnya lewat online, kita harus menjualnya lewat online, pemasarannya semua lewat online, dan yang itu akan menjadi perubahan yang akan sangat-sangat besar. Nah, beliau sendiri saran kepada kita semua untuk kita harus terus inovasi, harus terus mengikuti perkembangan zaman. Sering-seringlah nonton video-video YouTube yang dari China, dari Amerika, sesuatu yang ada di sana yang baru kalian tengok, setelah itu kalian implementasikan di Indonesia. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita tidak perlu lagi harus ke sana, kita cuma lihat aja dari internet, kita sudah bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dan beliau pesan, kita harus terus belajar, kita harus terus untuk upgrade diri, untuk terus menonton channel-channel yang bermanfaat, karena kita akan menghadapi situasi yang sangat-sangat berat. Pak Mokhtar bilang kalau di krisis ini akan berlanjut sampai beberapa tahun setelahnya. Karena apa? Karena krisis ini sangat-sangat berbeda dengan krisis yang sebelumnya. Kalau krisis tahun 2008 itu ekonomi bisa balik dalam waktu 4-5 tahun. Tapi yang kali ini beliau agak pesimis, bisa sampai 4-5 tahun lebih. Karena apa? Karena dulu kalau perusahaan itu mau bangkrut, Amerika sebagai negara itu memberikan dana itu sudah ada limitnya. Tapi kalau kali ini limitnya itu tidak terbatas. Seberapapun negara itu butuh langsung akan diberikan, tidak ada limit. Jadi benar-benar sangat berbeda dengan yang dulu. Kalau tidak ada limit, itu berarti akan ada namanya likuiditas krisis. Perusahaan-perusahaan butuh banyak duit. Nah, setelah itu akan berlanjut ke yang namanya debt crisis, di mana orang-orang sudah mulai berhutang banyak, perusahaan mulai berhutang banyak, dan marketnya masih belum siap. Akhirnya ekonomi bertumbuh sangat perlahan dan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah dihutangin tidak bisa membayar. Itu akan menimbulkan wave kedua yang dinamakan debt crisis, Bapak Ibu. Dan ini kita perlu mewaspadai, kita perlu berhati-hati
dalam menggunakan uang. Pastikan kalian menggunakan uang dengan bijak karena kita harus bertahan untuk beberapa tahun setelah ini. Nah, itu adalah singkat cerita tentang ekonomi yang ada saat ini. Dan beliau juga berpesan, waktu itu juga ditanyain oleh Pak David. Nah, dia tanya sama Pak Mokhtar, apa pesan-pesan untuk anak-anak muda seperti kita? Nah, Pak Mokhtar sendiri langsung bilang kayak gini, tidak penting mencari gunung yang tinggi, yang penting di gunung tersebut ada dewanya. Tidak penting mencari danau yang paling dalam, yang penting di dalam danau itu ada naganya. Ini filosofi yang menurutku keren banget. Filosofi ini tuh menceritakan gini, jadi kalau misalkan kita dalam suatu bisnis, tidak perlu kita ngeluarin modal yang gila-gilaan, yang segede-gedean. Karena apa? Karena Pak Mokhtar sendiri dalam menciptakan Rumah Sakit Siloam yang pertama kali dia buat itu bukan lingkungan yang gede, rumah sakit yang besar, rumah sakit yang mewah, peralatan nomor 1. No, mereka cukup menyewa dokter terhebat di Indonesia, dokter terhebat di Singapura untuk bekerja di sana. Dengan ada dewanya di gunung tersebut, pembeli akan datang dan akan bisa membuat modal yang kuat untuk membangun rumah sakit yang besar. Di dalam membuat suatu UPH, Universitas Pelita Harapan, beliau bilang tidak perlu menjadi yang paling cantik, yang paling bagus, universitas paling oke di satu Indonesia. Tapi yang terpenting adalah dosen-dosennya adalah yang terbaik, nomor 1. Di dalam setiap bisnis beliau, tidak penting modalnya paling banyak, yang penting adalah dia tahu orang-orang yang tepat yang ada di dalam grupnya, yang ada di dalam bisnisnya. Dengan begitu, bisnis dia bisa akan berkembang dengan cepat, bisnis dia akan melejit dengan gede. Nah, Bapak Ibu, yang diperlukan bukanlah modal, yang diperlukan adalah kalian menemukan orang yang tepat untuk masuk di perusahaan kalian. Buat orang tersebut mengembangkan apa mimpi-mimpi kalian. Buat orang tersebut bekerja sesuai dengan visi kalian, misi kalian, dan itulah yang terpenting. Karena beliau sendiri sudah umur 91, tidak mungkin beliau itu mengerjakan semuanya sendiri. Kita bisa tahu ya, semuanya tuh dia punya. Dia punya tempat untuk melahirkan, Siloam. Tempat untuk sekolah ada Pelita Harapan, untuk sampai nonton, shopping itu ada di mall, ya kan. Terus habis itu juga sampai dokter beliau juga punya, sampai tempat kita untuk meninggal beliau juga punya. Beliau juga punya San Diego Hills. Nah, Bapak Ibu, bener-bener kalau beliau ngurusin semuanya, bisa-bisa dia stres ya. Tapi beliau tidak. Beliau punya, beliau tahu ada dewanya di sana, ada naganya di danau tersebut. Nah, makanya beliau bisa bekerja besar sampai sekarang ini. Dan itu adalah kunci sukses yang paling tepat ketika kita menjalani suatu bisnis. Dan satu hal lagi yang saya ingat banget dari beliau, waktu itu Pak David bilang ke beliau, Pak Mokhtar, kalau Pak Mokhtar punya pesan buat cucu Pak Mokhtar, apa yang akan Pak Mokhtar belikan? Nah, Pak Mokhtar waktu itu bilang, jadi gini, cucu, suatu saat kamu akan menjadi orang tua, suatu saat kamu akan menjadi kakek sama seperti saya. Dan kalau kamu menjadi orang tua dan kakek, kamu akan memberi contoh kepada anak kamu. Jadi kalau kamu tidak bekerja keras sekarang, kamu akan memberikan contoh ke anak kamu bahwa kamu tidak perlu bekerja keras dalam hidup. Nah, kamu harus memberikan contoh tersebut. Contoh kepada anak kamu supaya anak kamu itu tidak kesusahan di masa yang akan datang. Dan anak kamu juga harus diajari untuk berhemat. Karena anak kecil itu tidak akan bisa untuk berhemat. Mereka itu akan terus berfoya-foya. Kalau berfoya-foya itu mereka tidak perlu diajarin, mereka akan foya-foya sendiri. Tapi kalau berhemat itu sangat-sangat susah dan harus dididik dari kecil. Harus hidup sederhana, hidup hemat. Kalau kalian tidak benar-benar butuh, kalian jangan beli
barang tersebut. Pak Mokhtar sendiri bilang bahwa kalau kekayaan itu tidak bisa bertahan 3 generasi. Jadi kalau misalkan generasi A itu kaya, generasi B itu kaya, biasanya generasi C itu akan miskin. Karena apa? Karena dia tidak dididik untuk hidup dengan sederhana. Kalian bisa tahu ya, bahkan orang sekaya beliau pun masih bisa bilang untuk hidup sederhana, hidup dengan damai. Karena ini sangat-sangat keren ya. Bahkan beberapa orang yang kaya itu bener-bener sangat down to earth banget. Seperti kayak saya ketemu dengan Pak Tahir, waktu seminarnya Pak Tahir, pendiri dari Mayapada Group, orang terkaya nomor 7 pun, dia juga bilang pesannya adalah sama, untuk hidup sederhana, hidup dengan tidak foya-foya. Karena dengan hidup sederhana itu, kita akan bisa hidup dengan damai. Kita akan bisa benar-benar tahu bahwa sesungguhnya yang kita cari di dunia ini itu bukanlah uang. Uang memang bisa membuat kita melakukan banyak hal, tapi ketika kita sudah punya hal tersebut, itu uang bukanlah jadi suatu prioritas lagi. Ada hal yang lebih prioritas, yaitu adalah kebahagiaan dalam diri sendiri. Nah, itu adalah pesan-pesan dari beliau, dan ini nggak semuanya karena ada beberapa hal yang mungkin saya lupa dan saya nggak bisa share ke kalian karena saya nggak bakal mungkin ingat semuanya, dan itu sudah beberapa minggu yang lalu. Tapi aku bener-bener respect banget, aku dapat pelajaran yang sangat berharga, dan semoga teman-teman yang menonton video ini juga bisa dapat manfaatnya. Teman-teman yang menonton video ini bisa dapat impact dari pesan-pesan beliau tersebut. Nah teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, comment, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, karena menurutku pesan-pesan dari beliau ini sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh-sungguh benar-benar bisa ngubah orang yang dari tidak semangat menjadi jauh lebih semangat. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. See ya!